Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi guys, pagi ini Mbah Jari mau bercerita tentang pengalaman waktu masih SMA. Jadi waktu itu kelas 2. Ketika Mbah Jari kelas 2 SMA itu masuk sore, karena waktu itu lokalnya baru 3, yang pagi dipakai anak kelas 1, yang kelas 2 masuk sore hari. Kebetulan Mbah Jari ini siswa awal, jadi pembukaan SMA Negeri Rengel itu tahun 85 itu baru buka di SMA Rengel. Jadi kebetulan waktu itu muridnya masih sedikit. Kisahnya bermula seperti ini. Kebetulan waktu itu guru-gurunya juga masih muda, yang perempuan masih banyak yang perawan, sementara yang guru laki-laki masih perjaka, baru lulus rata-rata dari IKIP Negeri Surabaya, kalau sekarang menjadi UNESA itu. Kebetulan Mbah Jari ini seneng iseng sejak kecil. Mbah Jari seneng iseng sejak kecil. Gini ceritanya guys, ini menarik. Jadi, saya mulai waktu itu kalau tidak salah sekitar bulan Oktober tahun 1986. Jadi Mbah Jari itu kelas 2 SMA. Ceritanya Mbah Jari ini punya guru yang kos kebetulan di sebelah rumah Mbah Jari, dan Mbah Jari sering main-main ke situ sama teman-teman kayak Pak Muntahir, Mas Kusnan, Mas Joko Widodo. Kebetulan di situ yang kos itu kalau tidak salah 2 orang atau 3 orang. Yang saya ingat persis itu 2 orang, yaitu Pak Adi Suwito sama Pak Supriyono. Pak Supriyono sudah almarhum. Jadi keduanya ini di samping guru baru juga ditugaskan sebagai wakasek. Yang pertama itu Pak Adi Suwito itu wakasek urusan kesiswaan, sementara Pak almarhum Supriyono ini wakasek urusan kurikulum. Nah, kalau sore sering ngobrol-ngobrol, itu biasa, guru baru masih perjaka itu ya wajar, sering ngerasani murid-muridnya yang biasalah, murid-muridnya yang cakep, yang perempuan itu kan diabsen satu persatu. Nah, saya, Kusnan, sama Muntahir ya ikut ngomyomi. Nah, suatu sore ngobrol-ngobrol, mereka ini cerita-cerita bahwa ini cantik, ini cantik, kok cantik yang ini. Akhirnya muncul iseng saya. Biasalah, memang sejak kecil suka iseng saya ini. Wah Pak, sampean itu salah. Di A3 itu ada murid yang menurut saya ini paling cakep, cewek. Iya tuh. Siapa namanya? Inisial saja Pak ya. Maaf, namanya Siti Mariam. Duh, iya tuh. Wah, anaknya cakep Pak. Terus Muntahir sama Kusnan itu saya kode untuk ngombyongi. Bener Pak, cakep itu. Kalau menurut saya paling cakep itu Siti Mariam A3. Wah, itu obrolan pertama. Terus kemudian berlanjut, besoknya saya kompori lagi sama Muntahir sama Kusnan itu. Akhirnya beliau berdua ini termakan dengan provokasi saya sama
Mutakhir sama Kusnan. Nah, kebetulan Pak Supriyono almarhum kan guru bahasa Inggris, jadi ngajar di A3. Sementara Pak Adi Suwito ini guru fisika, jadi tidak ngajar di kelas A3, sehingga yang kemungkinan tahu persis itu nanti Pak Supriyono. Tapi sebetulnya yang agresif itu Pak Adi Suwito, yang lebih agresif terhadap cewek. Nah, boleh saya ceritakan, Pak Adi Suwito ini asli Lamongan, sementara Pak Supriyono ini aslinya Blitar. Terus waktu berjalan, kemudian beliau berdua ini mau membuktikan omongan saya, omongan Mutakhir sama omongannya Kusnan. Suatu siang, waktu jam pelajaran bahasa Inggris, kebetulan Pak ada jam ngajar untuk Pak Supriyono. Akhirnya Pak Supriyono ini dengan penasarannya ini pengen tahu mana yang namanya Siti Maryam. Terus akhirnya masuklah beliau ini ke kelas karena ada jadwal. Terus beliau ini ingin mengecek satu persatu mana yang namanya Siti Maryam. Ya kan dia tidak mungkin dia mencari, karena guru baru sama yang barusan berapa bulan kan ya belum hafal semua sama murid-muridnya. Kemudian tiba saatnya lah Pak Supriyono ini mengabsen satu persatu. Kebetulan Siti Maryam itu absennya kan di urutan belakang, karena huruf S itu biasanya ditaruh di belakang. Kemudian dia absen satu persatu, mulai dari huruf A dengan tenang Pak Supriyono itu. Nah, sementara Mutakhir sama Kusnan yang kebetulan di kelas A3, kalau saya kan A1, di kelas A3 itu sudah gak kuat ngempet guyune, tapi harus tenang, berdiluk terus. Nah, diabsenlah satu persatu. Sampailah pada akhirnya absen itu kepada yang saya maksud tadi. Akhirnya karena namanya Siti Maryam itu yang disingkat sama Pak Supriyono. Saya ingat betul ceritanya Mutakhir sama Kusnan itu. ST Maryam. Siapa? ST Maryam. Siti Maryam, Pak. Mana anaknya? Angkat tangan Mbak Siti Maryam. Angkat tangan ya. Ya maaf, memang secara casing Siti Maryam itu jauh ketinggalan sama teman-teman. Terus Pak Supriyono itu tahu mana yang Siti Maryam itu ya tidak sesuai dengan harapan beliau. Akhirnya dalam hati misuh-misuh gitu. Setelah itu ditutup absen sementara, karena sudah janjian sama Pak Adi Suwito. Pak Adi Suwito jalan di selasar sekolah sambil bersiul-siul itu lewat. Nah, akhirnya Pak Supriyono keluar menunggu Pak Adi Suwito. Piye? Jarimu jari. Kau kurang ajar. Kenapa? Wah, jauh dari harapan, kurang ajar. Kita dikerjain sama Mujari dan kawan-kawan. Terus akhirnya ngamuk-ngamuk terus sampai rumah. Wah, saya dimarahi gitu. Ngamuk-ngamuk ya, karena berhubung guru waktu itu kan masih muda, paling ya sekitar umur 22. Kan barusan lulus dari IKIP, kan ambil D3 di sekitar umur 22 itu. Jadi ya cair saja kita itu. Saya waktu itu baru umur sekitar 17 ya. Jadi cuma terpaut 6 tahun itu ya seperti kakak saya sendiri itu. Akhirnya ya jadi guyonan roami berhari-hari terkait itu kenakalan saya sama teman-teman. Nah, ini salah satu cerita yang membekas hati saya waktu SMA. Nah, lewat media ini saya minta maaf pada Mbak Siti Maryam, barangkali ikut memutar YouTube saya, dan saya minta maaf pada Pak Adi Suwito, barangkali ikut memutar YouTube saya, dan saya berdoa semoga
Pak Pak almarhum Supriyono tenang di alam sana dan diterima seluruh amal baiknya. Amin amin ya robbal alamin.